Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar tematik ya. Kemarin di pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang bunga nasional Indonesia. Itu ada bunga rafflesia, bunga anggrek, dan bunga melati. Selanjutnya buka halaman 165. Kalau kemarin kita belajar tentang pembagian dua bilangan. Hari ini kita belajar tentang pembagian bilangan dengan 3 angka. Masih ada yang ingat dengan pembagian bilangan 2 angka? Kalau lupa Ustazah ingatkan lagi ya. Di sini Ustazah ada contoh 48 dibagi 4 sama nomor 2 ada 46 dibagi 2. Bagaimana caranya membagi bilangan 2 angka? Kita buat dengan cara pembagian bersusun, yaitu 48 dibagi 4. Ini namanya pembagian bersusun ya. Caranya bagaimana? 48 kita cari satu angka dulu ya. 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4, yaitu 4 dikali 1. Yang di atas ini dikali ya. 4 dikali 1 hasilnya sama dengan 4. Kita kurangkan ya, 8-nya turun. Artinya 4 dikurang 4, 0, tidak usah ditulis. 4 dikali berapa yang hasilnya 8, yaitu 4 dikali 2. Hasilnya 8. 8 dikurang 8, 0. Jadi pembagian 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Kemudian contoh yang nomor 2, 46 dibagi 2. Ya, 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 6-nya turun. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 6, yaitu dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jadi 6 dikurang 6, 0. Pembagian 46 dibagi 2 hasilnya adalah 23. Nah, ini cara pembagian bersusun dengan bilangan 2 angka. Jadi dalam pembagian ini yang harus dikuasai adalah perkalian ya. Selanjutnya pembagian bilangan dengan 3 angka. Di sini ada soal cerita. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Jadi kita tulis 141 dibagi 3 ya. Jadi yang kita cari adalah perkalian 3 ya. 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 14 atau mendekati 14 ya. Yang mendekati artinya harus kurang dari angka yang harus kita cari. Jadi dalam pembagian 3 angka ini kita cari 2 angka di depannya dulu ya. Contohnya 14. Di sini 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Hasilnya harus kurang dari bilangan yang kita cari. Kita kurangkan ya. 141 dikurang 12, satunya turun. 4 dikurang 2 hasilnya 2 ya. Jadi tinggal tersisa 21. 3 dikali berapa hasilnya 21? 3 dikali 7. Jadi hasilnya 21. 21 dikurang 21 hasilnya 0. Jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Coba kita kerjakan sama-sama ya soal di bawah ini. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Jadi Siti itu punya bunga berapa tadi? 484 tangkai bunga dibagi 4 vas ya, sama dengan berapa? Jadi kita tulis di sini 484 dibagi 4. Karena ini bilangan 3 angka, jadi kita cari 2 angka di depan ya.
Pada perkalian 4 dikali berapa? Hasilnya 48. Nah, ini sudah ada ya, dikali 12. Jadi 12-nya kita tulis, di sini tulis 48. Kita kurangkan, 4-nya turun, ininya 8 kurang 8 0, 4 kurang 4 0. Jadi tidak perlu tulis ya. 4 dikali berapa? Hasilnya adalah 4. 4 dikali 1. Jadi 4-nya ditulis, kita kurangkan. Jadi dalam setiap vas bunga Siti itu ada 121 tangkai bunga. Soal nomor 2. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Jadi Lani mempunyai 224 bunga melati dibagi 4 buah tempat ya. Jadi kita tulis 224 dibagi 4. Nah, kita cari 4 dikali berapa yang mendekati 22 ya. Berarti kita harus cari di perkalian 4. 4 dikali 4 16, 4 dikali 5 20, 4 dikali 6 24 ya. Jadi kalau 24 dia tidak bisa karena melebihi angka yang mau kita cari, harus kurang atau sama dengan angka yang akan kita cari. Jadi apa yang mendekati 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita kurangkan, 4-nya turun, 2 dikurang 0 2, kemudian 2 dikurang 2 habis 24 hasilnya ya. Jadi 4 dikali berapa sama dengan 24? 4 dikali 6 ya, jadi dikurangkan. Nah, maka masing-masing tempat bunga melati mendapatkan berapa? 56 buah gitu. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 4. Ya, jadi pembelajaran 4 ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Sudah saya jelaskan ya sekilas. Dengan umbi itu contohnya ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang ya. Kalau ini termasuk umbi akar, ini umbi lapis ya. Nah, bisa anak-anak baca di bukunya halaman 167. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5 halaman 173. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Perkembangbiakan dengan spora. Saya lewatkan ya. Jadi kita langsung ke halaman 178. Ini. Jadi ada 5 soal A, B, C, D dan soal cerita. Untuk pembelajaran 6 silakan kalian baca ya. Mencangkok tanaman halaman 179 ya. Jadi nanti ini Ustazah jelaskan di sekolah saja. Itu saja, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.